Wa amma maqamul fana, adapun makam fana, huwa ghaibatul abdi an nafsihi wa anil khalqi jami'a, fala yashhadu bil wujud illa Allah ta'ala. Adapun yang dinamakan dengan maqamul fana ialah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makam fana. Makam fana ini orang yang tidak melihat sedikit pun makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Kalau ada kambing, dia kada melihat itu kambing, tapi yang diingatnya adalah Allah. Nah, kalau melihat bahwa itu laut, orang yang di makam fana ini dia kada akan melihat itu laut, tapi yang dilihatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Nah, laut, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri kada diingatnya, nah, kada disaksikannya. Yang disaksikan oleh mata hatinya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut ngarannya adalah maqamul fana. Ini kada melihat itu ciptaan Allah, ini kada melihat bahwa itu adalah binatang, kada melihat itu benda-benda apapun, manusia, kada bahkan dirinya sendiri kada dipandangnya. Yang dipandangnya bahwa Allah Khalik. Nah, ini orang yang berada di maqamul fana. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ada 3 kedudukan, nah, 3 macam umpamanya untuk mendekatkan paham kita, macam sebuah gunung. Ini gunung. Orang yang berada di bawah gunung sebelah sini, ini orang awam. Orang awam ini apa? La yaral haqqa. Dia tidak melihat Allah. Yang dilihatnya hanya adalah makhluknya. Nah, ini orang di bawah gunung sebelah sini nih. Ini makamul awam. Ini kada melihat Allah. Ada kambing, iya kambing. Pun siapa tuh yang berapa harganya? Berapa lawasnya mengingun kambing itu? Ini kada ingat bahwa kambing itu adalah dicipta oleh Allah. Nah, ini makamul awam. Melihat apapun yang dia lihat hanya makhluk, tanpa ada ingat di hatinya bahwa makhluk itu ada penciptanya. Ini makamul awam. Di makam inilah orang-orang bersifat tercela. Inya ada dendam karena inya melihat itu makhluk yang menyakitinya. Lalunya ada dendam. Di makam inilah orang iri dengki. Nah, karena dia kadang memandang pencipta, yang dipandang cuma ciptaannya. Ini umumnya kita. Umumnya kita duduk di situ, di makam itu. Kita kadang mengingat Allah, apapun yang kejadian itu yang kita perhatikan cuma sebabnya. Nah, kadang memikirkan, kadang mengingat musabbib Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, ini makamul awam. Ini orang yang berpendapat nasi bisa mengenyangi, ya obat itu bisa menyembuhkan, duit itu membuat senang. Ini orang hanya melihat materi-materi sebagai ciptaan dari Allah, kada ingat lawan yang menciptakannya. Nah, ini makam awam. Lalu naik gunung nih. Di puncak gunung ini orang berada di makamul fana. Makam fana ini orang yang berada di puncak gunung. Inya kada melihat kiri kanan muka belakang, dilihatnya cuma Allah. Nah, ini di puncak gunung. Orang makam fana kada bisa makan. Inya kada ada makan, kada ada minum. Orang fana ini kadang mengingat apapun selain daripada Allah. Lalu orang yang di makam fana ini akhirnya turun ke sebelah gunung sini. Nah, disinilah makam baka artinya. Jadi orang yang berada di makam baka itu sekilas sama dengan orang awam zahirnya. Sama pada di bawah. Cuma orang makam baka sebelah gunung sebelah sini, orang awam di sebelah sini.
Nah, orang yang di makam baka ini sama tingkah lakunya dengan orang awam. Tetapi orang makam baka itu kada lepas daripada mengingat Allah sebagai pencipta segala makhluk. Sedangkan orang awam ini yang ingat hanya makhluk Allah, lupa kepada Khaliknya. Itu bedanya orang yang di makam baka dengan makam awam ini sama, pada sudah di bawah hendaknya. Nah, cuma bedanya tadi. Makam awam hanya ingat kepada makhluk, makam fana hanya ingat kepada Khalik. Yang sempurna itu makamul baka. Nah, dia melihat yang dicipta, melihat yang mencipta. Nah, itu yang makam yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala yasidul abdu ila hadzainil maqamain asyarifain illa ba'da takhliyati nafsi minas sifatil mazmumat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat. Dan seseorang hamba, seorang manusia tidak akan bisa mencapai kedua makam yang mulia. Makam fana tadi, makam baka, kada akan bisa didapat itu kecuali sesudah membersihkan dirinya dari sifat tercela dan memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi kada kawa itu diulah-ulah. Kada kawa itu melalui proses. Orang naik gunung melalui prosesnya. Ini dari bawah nak naik ke atas menuju makam fana itu ada proses. Ada proses. Dan orang dari makam fana itu ke bawah nyaman aja lagi. Begelusur pinta turun aja nya. Nah, kalau orang bawah nak naik ke atas ini perlu proses. Nah, salah satu prosesnya adalah membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, bila itu jalan, kita akan naik sampai ke puncak gunung. Di situ kita berada di makam fana, yang mana kita kadang melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak kisah-kisah para aulia tentang mereka berada di alam, di makam fana itu. Nah, mereka ditakuni, adakah si fulan? Kadada, yang ada hanya Allah. Itu mereka sudah berada di makam fana itu. Apapun yang mereka ingat itu hanya Allah. Itu banyak kalau kita baca kisah-kisah para aulia yang duduk di situ. Adakah Abu Yazid? Abu Yazid kadada, yang ada hanya Allah. Hallaj pun ditanya, adakah? Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu waktu mereka duduk di makam fana itu. Nah, yang mereka ada hanya Allah, yang lain itu mereka hilang daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita dibuang, diganti dengan sifat terpuji. Nah, berarti naik untuk mencapai makam fana dahulu, makam fana dulunya. Sifat tercela misal hubbud dunia, mencintai dunia, diganti dengan zuhud pada dunia. Orang yang cinta dunia kada akan bisa fana, kada akan bisa fana, karena dirinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran sifat. Selama ini hubbud dunia diganti dengan zuhud. Orang yang dirinya ada sombong diganti dengan tawadhu. Ada dendam diganti dengan pemaaf. Dengki diganti dengan nasihat. Lupa diganti dengan zikir. Riya diganti dengan ikhlas. Kikir diganti dengan pemurah. Nah, sifat-sifat yang baik diperhiasi kepada diri, sehingga kita akan dibawa naik oleh Allah sampai kepada kedudukan yang namanya maqamul fana tadi.